Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di gereja ini, Gereja Betel Indonesia Jemaat Pengayoman. Saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini bersyukur buat hari yang baru, di tahun yang baru. Saya percaya kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang bersyukur boleh lambaikan tangan saudara. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru. Di hari yang pertama, di tahun yang baru ini, sungguh kami menyadari Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang tahun yang lalu. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami percaya kalau Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah
sudah berjalan bersama kami. Kami percaya di tahun yang baru Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kami percaya semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di tempat ini karena kami rindu bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni salah dan dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji, menyembah Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertata di atas pujian kami. Kuasa dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam ibadah kami. Diberkati ibadah kami malam ini menjadi ibadah yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihiburkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Ada pengharapan-pengharapan yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu dalam perjalanan ya Tuhan. Tiba di tempat ini bersama kami, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kita terima berkat yang baru di tahun yang baru. Sama-sama katakan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih lagi bagi Tuhan kita. Lebih lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan Dia baik. Dia baik. Katakan Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari katakan Dia baik. Dia baik. Katakan Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari biar jemaat sendiri saja katakan pujian ini. Ku tahu. Mari Bapak Ibu katakan Dia baik. Katakan Dia baik.
Masih jemaat sendiri, katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Mari dengan segenap hati katakan, dia baik. Katakan, dia baik. Masih jemaat sendiri, lewat badai, lewat badai. Katakan, dia baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara. Kami katakan, kau baik. Engkau baik Tuhan, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Katakan sekali lagi, dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih. Kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih malam ini kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala pemeliharaanmu. Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah menyertai kami. Kami datang bersyukur, kami datang bersyukur memuji-Mu Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menyertai kami. Kami datang bersyukur bersama umat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih buat tahun yang baru. Kami boleh memasuki tahun yang baru semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan yang sudah bersama kami, Tuhan yang sudah berjalan bersama kami, Tuhan yang sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masyurkan nama-Mu Yesus, Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Masih jemaat, mari Bapak Ibu Saudara katakan terima kasih Tuhan. Terima. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari serukan terima kasih buat tahun yang baru. Serukan bersama-sama terima kasih buat tahun yang baru. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat penyertaanmu. Kami bersyukur memuji-Mu. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami elulukan Engkau. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kita ditolong, kita diberkati Tuhan, kita disembuhkan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya.
Boleh bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala semuanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Biar jemaat sendiri katakan, tiada terukur. Mari Bapak Ibu Saudara katakan panjang dan lebarnya. Katakan jauh tinggi. Sekali lagi, kasih setiamu. Mari bersama-sama, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bapak Ibu dengan lembut ya, dengan lembut katakan, kasih setiamu besar selamanya. Saya percaya boleh lembut lagi, lebih lembut lagi bagi Tuhan kita. Kasih setiamu besar selamanya. Sekarang angkat suaramu, mari Bapak Ibu angkat suaramu. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama-sama dengan suara yang keras. Kasih setiamu besar selamanya.
yang bersyukur buat kasih setia Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Dia sungguh baik. Katakan sekali lagi, Dia sangat baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bersyukur, nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu, Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Bukan kita dengar dari kata orang, ya, dari worship leader, dari hamba Tuhan, tetapi saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh memasuki tahun yang baru. Itu semua bukti bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh angkat 2 jempol, angkat tinggi bagi Tuhan kita. Jempol ini untuk Tuhan kita malam hari ini. Amin. Kita nyatakan di tempat ini bahwa Dia baik. Amin. Semua angkat jempolmu bagi Tuhan. Sekarang boleh goyang ke kiri, goyang ke kanan. Semuanya. Kiri, kiri. Haleluya. Lebih tinggi lagi bagi Tuhan kita, sambil kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dengan segenap hati tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang bisa naik turun ya. Tuhan Yesus baik.
Sekali lagi semuanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama sampai selamanya, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya. Yang bersyukur malam hari ini berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Boleh kita angkat wajah kita memandang ke atas dan kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus Engkau baik. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Dari selama-lamanya sampai untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang baik, bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama Firman-Mu berkata di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depan-Mu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita.
Tuhan sudah berjalan di tahun-tahun yang sudah kita lalui. Dan malam hari ini kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur malam ini, berterima kasih buat hari yang baru, tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau disembah Tuhan. Engkau disembah. Engkau ditinggikan. Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bersama kami, Kau berjalan bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Mari kau yang bersyukur angkat kedua tangan-Mu. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini di tahun yang baru, hari pertama di mana kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meninggalkan Tuhan berkat-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk melangkah di tahun yang baru ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menuntun Tuhan kami menjalani hari-hari kami ke depan. Kami berdoa Bapa, urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Biar firman-Mu selalu menjadi kesukaan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Kita baru masuk hari pertama di tahun 2023. Tema tahun ini dari Gereja Bethel Indonesia adalah hidup berfokus Kristus. Kita akan sama-sama baca dalam kitab Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya akan baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita masih hidup di dunia ini. Tapi saudara, kita bukan bagian dari dunia ini. Jadi kita perlu berfokus kepada Kristus. Karena saudaraku, suatu ketika kita akan berjumpa dengan Dia kembali. Karena dunia tempat kita tinggal ini hanya sementara. Sebab itu saudaraku, kita perlu berfokus kepada Kristus. Fokus bisa diartikan dengan memusatkan pikiran. Sekarang kita pusatkan pikiran kita kemana? Ke bisnis kita kah? Atau ke keluarga, rumah tangga kita? Banyak orang memusatkan perhatian berbeda-beda, saudaraku. Nah, saudara, bagaimana kita bisa fokus? Ini penting, fokus pada Kristus. Saudara pernah lihat orang berjalan, saudara? Ya. Ketika seseorang berjalan tanpa fokus, kemungkinan besar dia bisa tabrak tiang listrik, ya, tabrak orang lain, jatuh ke kolam karena fokusnya ke handphone. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu fokus kepada Yesus yang memimpin iman kita dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, saudara. Jadi fokus kita harus ke depan. Ada orang masih melihat kanan kiri, ya. Sementara berjalan itu lihat kanan kiri. Ini juga bisa diartikan seringkali kita masih melihat keadaan. Kita melihat orang lain, saudaraku. Kalau keadaan baik, puji Tuhan. Kalau keadaan buruk, yang ada coba balik arah. Saudara ikut Tuhan, tidak ada istilah balik arah, tapi tetap memandang Dia. Ada lagu berjudul Not Turning Back. Saudaraku, I have decided to follow Jesus, not turning back. Jadi saya telah memutuskan mengikuti Yesus, tidak berbalik. Saudara, kita juga belum bisa fokus kalau masih melihat ke belakang. Artinya masih tinggal di masa lalu. Belum move on, orang bilang. Masih ingat yang dulu-dulu. Belum mau melepaskannya. Sakit hatinya masih dipelihara. Dendamnya masih dipelihara. Kepahitannya masih bertahan. Tidak mau mengampuni. Belum mau berdamai. Saudara, mungkin ada juga yang punya masa lalu yang indah, tapi tanpa Tuhan. Masa lalu yang mungkin masih hidup dalam dosa. Ada orang hidupnya belum takut Tuhan. Setan dia takut, Tuhan dia tidak takut. Kadang Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita. Untuk kita bisa berfokus kepada Dia. Di dunia ini
memang banyak hal yang bisa menarik hati kita. Tidak heran kalau fokus untuk hal-hal rohani bergeser. Kita lupa ada satu panggilan yang harus kita kejar. Belajar dari Rasul Paulus, ada yang menarik dari kehidupan Rasul Paulus. Dalam Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14. Dia katakan, dia tuliskan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tinggalkan yang di belakangnya, yaitu masa lalunya yang kelam. Saudara, seorang saleh belum tentu memiliki masa lalu yang baik. Dan seorang pendosa belum tentu punya masa depan yang tidak baik. Saudara, banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk bisa berfokus. Mungkin juga dosa bisa menjadi penghalang fokus juga. Seorang anak kecil yang sedang berada di sebuah tempat cukur rambut. Ruangan itu dipenuhi asap cerutu. Si anak memencet hidungnya dan berseru, "Siapa yang merokok di sini?" Sang pemangkas rambut dengan malu-malu mengaku, "Saya." Anak itu bertanya, "Tidakkah Anda tahu bahwa itu tidak baik bagi Anda?" Pemangkas rambut berkata, "Saya tahu. Saya sudah mencoba untuk berhenti 100 kali, tetapi saya tidak bisa." Sang anak kemudian berkomentar, "Saya mengerti. Saya pun sudah berusaha untuk berhenti mengisap jempol, namun tidak bisa." Kedua orang itu mengingatkan kita pada apa yang kadang dirasakan orang-orang percaya terhadap pergumulan mereka dengan dosa kedagingan. Paulus menulis, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Pergulatan rohaninya akan dapat meninggalkan Paulus dalam keputusasaan seandainya ia tidak menemukan solusinya. Menyambung pertanyaannya yang menyiksa dirinya, dia berseru dengan penuh kemenangan, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menemukan solusi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia bisa terlepas dari semua masa lalunya. Saudara, apalagi yang bisa menjadi penghalang fokus kita kepada Kristus? Badai kehidupan. Saudara, suatu ketika murid-murid Yesus dikatakan perahu mereka jauh dari pantai berapa mil dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan kira-kira jam 3 waktu itu datang Yesus kepada mereka. Dan Yesus berjalan di atas air. Di ayat ke-26 dari Matius 14, di sana dituliskan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, kadang-kadang fokus kita hilang karena kita melihat badai dalam kehidupan kita. Yesus di depan, murid-murid tidak bisa melihat itu Yesus. Justru mereka berkata itu hantu. Saudara, kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan badai, dengan gelombang. Saudaraku, pada saat itu. Dan
Mereka begitu terkejut ketika melihat satu sosok muncul di depan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kita lihat di ayat 27 sampai 30, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini satu gambaran ketika badai datang dalam hidup orang percaya. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia justru mendatangi kita untuk menolong kita. Tapi seringkali fokus kita justru hilang karena kita hanya melihat badai itu, saudaraku. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudaraku, di sini kita melihat ini untuk kedua kalinya. Petrus kehilangan fokus lagi. Ketika dia terus memandang Yesus dan berjalan, dia pasti tidak jatuh. Tapi saudaraku, sekali lagi dia terusik oleh gelombang, oleh angin sakal itu, saudaraku, sehingga dia jatuh kembali. Ya, nah di sini kita melihat, saudaraku, inilah hal-hal yang bisa menghalangi fokus kita kepada Kristus. Dan kita juga malam hari ini mau belajar apa ciri-ciri orang yang fokus pada Kristus. Ya. Yang pertama, have a mind to serve Him. Orang yang fokus pada Kristus, dia mempunyai pikiran untuk melayaninya. Saudara pernah nggak berpikir mau melayani Tuhan? Atau saudara hanya mau, saudaraku, hadir di sini, pulang, ya, terus, ya, kehidupan itu seperti demikian, saudaraku. Ya. Ingin dilayani itu manusiawi. Tapi ingin melayani itu rohani. Kita melihat satu contoh pelayanan yang baik dari Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai 21. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Kalau kita lihat ayat 19 ini dan kita simak dengan baik. Artinya, saudaraku, pelayanan itu ada pengorbanan. Ada juga pencobaan. Dan Paulus mengalami itu ketika dia melayani Tuhan. Di ayat 20, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi di sini, saudaraku, Paulus, ya, melayani dengan cara apa? Memberitakan Injil dan mengajar. Memberitakan Injil tidak butuh mimbar, saudaraku. Dimanapun boleh, ya. Dan saudaraku, mengajar tentang kebenaran juga sama, saudaraku. Tidak perlu harus di gereja. Dimanapun bisa, saudaraku. Dan di ayat yang ke-21. Jadi kita tidak bisa hanya menjadi pendengar, saudaraku. Tapi kita harus mempelajari firman Tuhan dan ajarkan kepada orang lain juga. Ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini juga pelayanan. Bersaksi, itu sama bercerita tentang Tuhan. Bercerita tentang bagaimana hidup kita bersama Tuhan. Saudara, bersaksi itu sama dengan bercerita. Ibu-ibu yang suka bercerita, kalau cerita tidak tahu pulang di rumah tetangga.
Saudara, mari kita pergi bercerita tentang kesaksian hidup kita tentang Tuhan kepada orang lain, supaya mereka bisa percaya. Kemudian apa ciri-ciri yang kedua? Orang yang fokus kepada Kristus. Have a heart to love Him. Mempunyai hati untuk mengasihinya. Orang bisa melayani tanpa kasih. Mungkin karena pelayanan baginya hanya sebuah tugas atau kewajiban. Tapi saudara, saya mau katakan, mengasihi adalah syarat utama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Setiap orang bisa melayani, namun pelayanan yang tidak dibarengi dengan sikap mengasihi tidak mungkin memuliakan Tuhan dan membawa dampak. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti giving the best, memberi yang terbaik. Bukan hanya hidup kita, tapi juga apa yang kita miliki. Saudara, ada seorang anak yang baru mendapat berkat dari pamannya. Dia dapat amplop. Dia senang sekali. Kemudian dia mulai buka amplop itu. Dia mulai menghitung, ternyata uang di dalamnya. Ya, ibunya memperhatikan dia. Dia mulai menghitung. Ternyata pamannya memberikan dia $10. Dia mulai mengeluarkan $1. Dia katakan, ini untuk Tuhan. Kemudian dia cabut lagi $1 yang kedua. Dia katakan, ini untuk Tuhan juga. Ibunya heran dan berkata, bukannya itu $1 sudah ada untuk Tuhan. Kenapa kamu beri $1 lagi? Anak itu berkata, yang $1 itu memang miliknya. Yang $1 ini adalah saya yang memberikan kepadanya. Saudaraku, ibunya tidak bisa berkata apa-apa, kagum melihat pemberian anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa kalau orang mempunyai hati untuk mengasihi Tuhan, dia bukan hanya memberi dirinya untuk dipakai, saudara, oleh Tuhan, juga apa yang ada padanya. Yang ketiga, orang yang fokus pada Kristus, have the strength to live with Him, mempunyai kekuatan untuk hidup bersamanya. Saudara, ada sebuah lukisan yang terkenal berjudul A Helping Hand, tangan yang menolong. Emil Renault melukis seorang nelayan yang sedang duduk di dalam perahu bersama seorang anak kecil yang duduk di sampingnya. Keduanya sama-sama menggenggam gayung yang sangat besar. Dayung yang sangat besar. Nelayan tua itu menatap si gadis kecil dengan pandangan penuh rasa kagum. Tampaknya lelaki itu mengatakan kepada si gadis kecil bahwa dia boleh membantu mendayung perahu. Gadis itu begitu bersemangat untuk membantu, sehingga ia merasa seolah-olah telah membantu melakukan tugas yang besar. Padahal jelas terlihat bahwa yang menggerakkan dayung berat itu adalah lengan nelayan yang berotot itu. Ini adalah suatu perumpamaan dalam lukisan itu.
Kristus telah menganugerahkan kita hak istimewa untuk berpartisipasi dalam menjalankan pekerjaannya di dunia ini. Namun jangan lupa, kita tidak dapat melakukan semua tugas itu jika hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Hanya karena Allah bekerja di dalam bersama kita, maka tugas-tugas itu dapat terlaksana. Sementara Dia meminta kita untuk menggenggam dayung, kita harus selalu sadar akan sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Takkan ada kemajuan rohani yang sejati bila kuasa Tuhan tidak mendukung dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Melayani Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Seringkali kita bisa ada di posisi terendah. Kita bisa ada di kondisi terlemah, terpuruk, rasa tidak mampu. Rasul Paulus merasakan utusan iblis menggocol dia. Sebagai manusia biasa, dia pun berseru 3 kali supaya bisa terlepas. Tapi Tuhan berkata lain, cukuplah kasih karunia bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inilah yang merubah pemahaman Rasul Paulus tentang kelemahan. Membuat dia bermegah di dalam kelemahannya, bukan di dalam kelebihannya. Orang yang semakin dalam mengenal Kristus, dia tidak bermegah lagi dalam kelebihan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu Paulus berkata, dia senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika dia lemah, dia merasa dia kuat. Kenapa, saudaraku? Kekuatan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan turun atas dia. Bicara manusia itu hanya memiliki kekuatan. Tapi saudaraku, Tuhan memampukan kita dengan memberi kuasanya. Ya, jadi itu ada plus, ya saudaraku, ketika kekuatan kita ditambah dengan kuasa Tuhan. Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ciri-ciri orang yang fokus kepada Tuhan yang keempat, have faith to die with Him. Mempunyai iman untuk mati bersamanya. 2 Timotius 2 ayat ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Karena pemberitaan Injil, Rasul Paulus menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi Rasul Paulus tidak pernah berputus asa, karena dia fokus kepada Kristus. Makanya dia pernah berkata, hidup adalah Kristus, mati baginya adalah keuntungan. Karena dia tahu dia mati di dalam Tuhan. Bila kita ingin lebih maju dalam Tuhan, kita perlu fokus. Di tahun yang baru ini, saya percaya Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baru bagi kita. Jalani hidup kita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang pemain musik. Saudara percaya, ketika kita berfokus pada Tuhan, maka kita bisa
berjalan dalam tuntunan Tuhan. Jangan menoleh ke kanan ke kiri atau selalu melihat keadaan. Ketika kita melihat situasi, ketika kita melihat badai, kemungkinan kita tidak melihat Yesus ada di depan seperti Petrus. Ataupun ketika kita kehilangan fokus, mungkin kita bisa jatuh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat lagu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan
Tuhan, kami tahu bahwa kami lemah, tetapi Tuhan kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan baru. Ketika kuasa-Mu turun menaungi kami Tuhan, maka kami bisa Tuhan dimampukan Bapa untuk melakukan segala perkara seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biar kami bisa meninggalkan semua Tuhan yang tidak menyenangkan di tahun lalu. Dan memasuki tahun yang baru dengan satu harapan baru di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau sudah merancangkan hal-hal yang baik buat kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Tuhan layakkan setiap kami untuk bisa makan dan minum roti dan anggur dan mendekatkan persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya undang pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Give thanks, give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks. Kita mau mengucap syukur di tahun yang baru ini. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Kita mengucap syukur karena Bapa memberi Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong.
kita kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sambil mempersiapkan roti dan anggur. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama. Bukankah roti yang telah dibagikan kepada setiap kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang telah menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaannya dalam hidup kita sepanjang tahun 2022 kita bisa melewati dengan baik. Dan kita masuk di tahun 2023 bersama Tuhan yang akan menuntun kita. Kami bersyukur Tuhan, Terima kasih Yesus. kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih.
dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia beri hidupnya, Karena kita Dia tanggung derita agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, karena Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib. Maka kami hidup, kami diselamatkan. Engkau sudah menebus dosa pelanggaran kami di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyucikan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Biar di tahun ini ya Tuhan, mata kami, hati kami tertuju, berfokus hanya kepadamu Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus urapi, Tuhan terus pakai. Bahkan kami semua yang hadir malam ini, kami percaya kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami akan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan di hari yang pertama di tahun yang baru ini. Kami mau menabur dengan sukacita. Kami mau memberikan persembahan sulung di hari yang pertama ini, di tahun yang baru. Kami percaya masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
ada beberapa pengumuman. Selasa depan 10 Januari kita akan mengadakan komsel gabungan di tempat ini dan akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yuliana Hermawan. Juga ada acara tukar kado, ya. Minimal kado seharga 50.000. Ya, mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Hengki, mungkin ada tambahan. Ya, kalau tidak ada lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kau yang bersyukur, mari angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih. Biar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Biar semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin bertambah besar Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Kami akan pulang. Tuhan tibakan dengan selamat sampai di tempat kami masing-masing. Akhirnya marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu pulang. Berkat Bapa, kasih Yesus, persekutuan, penyertaan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ada